sisi lain yang dapat kita ambil, yang dapat kita internalisasikan dalam diri kita untuk memahami spirit Isra dan Mi'raj. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, ada satu hal yang jarang dibaca orang di masa di dalam peringati Isra Mi'raj, yaitu surat An-Najm. Ya. Padahal surat An-Najm itu merupakan kisah sentral Mi'raj. Jika kisah sentral dari Isra itu ada pada perjalanan dari Makkah ke Al-Aqsa, namun yang jarang dibaca itu adalah perjalanan Nabi kepada Allah. Bahkan beberapa ahli tafsir pun masih terjebak dan kalau istilah orang sekarang blunder gitu ya. Nah, nanti coba kita runtut sedikit demi sedikit. Dalam hadis Imam Bukhari bab mawaqitus shalah, bab tentang waktu-waktu salat, disebutkan di situ bahwa Nabi SAW pada suatu malam beliau diangkat oleh Sayyidina Jibril dan Mikail, lalu dibawa ke depan Ka'bah dan dibersihkan kalbunya. Ini peristiwa kedua kali. Ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Nabi dibersihkan sampai 5 kali, tapi yang sahih cuma 2 kali. Ini perlu kita garis bawahi, bahwa penyucian kalbu Nabi, dada Nabi, pembedahannya hanya 2 kali secara riwayat ahli hadis. Adapun kalau ada riwayat di luar itu, saya tidak mengerti ya, karena kita hanya membicarakan yang kita ketahui. Dan ini dipertegas kembali oleh Imamuna Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Fathul Bari Sahih Bukhari. Dan yang kedua, ini tidak ada kaitannya dengan beliau diangkat jadi Rasul atau jadi Nabi. Ya. Abu Darda dalam riwayat Ahmad dan Darimi itu bertanya dengan satu lafaz. Lafaz Darimi temannya Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini dulu ngaji bareng dengan Imam Darimi. Apa kata Imam Darimi? Abu Darda bertanya, "Ya Rasulullah, kapan engkau sadar engkau seorang Nabi?" Bukan kapan engkau diangkat jadi Nabi, tapi kapan engkau sadar? Nabi menjawab, ketika aku masih kecil, main-main dengan saudara susuku, lalu tiba-tiba ada makhluk datang, makhluk cahaya datang, bersayap, putih, mengambilku dan membedah dadaku. Lalu di dadaku ada 2 bintik hitam dan dibersihkan. Nah, ini teman-teman, masanya terjadi antara umur 5 sampai 7 tahun. Kita tidak tahu kapan waktunya karena tidak ada KTP zaman itu dan tidak ada sejarah yang mencatat detail. Ya. Ala kulli hal, Nabi sudah sadar bahwa beliau seorang Nabi umur 5 tahun. Maka ini sejarah-sejarah tentang kapan Nabi diangkat jadi Nabi, ini harus diperbaiki semua. Dan saya berharap di antara para dosen ini, mungkin nanti ada yang jadi penulis buku-buku ajar di sekolah-sekolah umum dan sekolah agama supaya memperbaiki ini, karena selama ini kita mendengar Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi umur 25 dan itu tidak ada satupun riwayat yang menyebutkannya. Ya, umur 25 itu zawajun Nabi bi Sayyidatina Khadijatul Kubra. Jadi umur 25 itu Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijatul Kubra, bukan beliau diangkat jadi Nabi. Ini harus kita garis bawahi. Kembali ke kisah beliau mau diperjalankan. Jadi ternyata syarat kesuksesan seseorang ingin diangkat oleh Allah harus dibersihkan dulu isi dadanya. Jika tidak, mi'rajnya akal ketika memahami satu kitab, membaca satu kitab, menjadi dosen, menjadi sarjana S1, S2, S3, itu bagi saya itu mi'raj akal. Dari ETK sampai S3. Puncaknya adalah profesor. Profesor itu makomnya makom musyahadah akliyah. Ya, dia penyaksian akalnya. Tapi itu baru pada akal, baru tataran teori dan analog. Jadi kekuatan akal terkuat hanya pada bab analog yang kita biasakan istilahnya dalam usul fikih dengan qiyas. Atau biasa juga disebut dengan dalam ilmu mantik juga disebut qiyas. Ya, tentu teman-teman para insan dosen semua sudah pernah belajar mantik dan puncaknya ada pada qiyas. Lawan dari qiyas nanti ada istiqra, ya, balik turun, tanazul.
Kalau dalam bahasa rohani disebut tanazul, turunnya kembali rohani. Nah, saya tidak akan membahas itu karena istilahnya akan bikin pusing, karena tidak semuanya juga dosennya, tidak semuanya juga mutakhasis bi ilmi falsafah wal kalam wa tasawuf. Baik. Lalu Nabi Muhammad SAW dibersihkan. Nah, maka teman-teman, kalau orang nggak dibersihkan kolbunya, lalu dia menjadi dokter, atau seperti sahabat saya ini Arif Nur Shihab, dulu dia mengira saya ini kelompok ekstrim ya, karena saya berjenggot. Padahal saya baru pulang dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan saya lihat fotonya berjenggot, walaupun di foto beberapa tahun lalu ada yang tidak berjenggot ya. Jenggot ini nggak ada kaitannya dengan makom, dengan aliran atau apapun. Jenggot itu cuma masalah man syaikhuka, gurumu siapa? Karena saya berguru kepada guru saya berjenggot. Jadi aglabiat masyaikhi yani indahum lah ya. Kebanyakan guru saya berjenggot. Ya, kalau kita punya gurunya nggak berjenggot, biasanya jenggotnya dipotong juga ya. Oke. Jadi Nabi SAW sebelum naik pun dibersihkan. Maka seorang yang hendak naik secara akliyat itu harus dibersihkan juga. Nah, pembersihan akal itu dengan mantik, supaya jangan terjadi nanti dokter-dokter PA ya, dokter-dokter yang mendatangkan keilmuan tapi ada keganjilan dalam kaedah-kaedah yang dia bangun, logikanya lumpuh, dan itu sekarang banyak terjadi ya. Dokter-dokter yang menurut saya atau LCMA yang secara akar berpikir, struktur berpikirnya wallahu alam boleh kita sebut fihi zallah, ada ketergelinciran yang sulit dimaafkan. Kenapa? Karena belum dibersihkan mantiknya. Jadi man arada ay yakuna aqilan taman falisahih yani usluba mantiqihi. Boleh kita sebut begitu. Siapa yang ingin mi'raj secara akal, maka dia mesti memperbaiki struktur mantiknya, karena di situ ada perbaikan terhadap struktur logika dan cara berpikirnya. Adapun secara rohani, karena kalau gramatikal akal itu ada pada mantik, maka gramatikal rohani ada pada kolbu. Maka seseorang harus memperbaiki kolbunya sebelum dia naik. Nah, inilah yang terjadi pada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, biar nanti nggak terjadi lompatan-lompatan spiritual yang tidak jelas, sebagaimana tidak boleh terjadi lompatan intelektual yang tidak jelas. Ya, saya dulu dapat nih contoh lompatan intelektual. Kayaknya pengen ilmiah. Contohnya begini, saya dapat WA, seorang mengirim kepada saya, Indonesia negeri yang makmur, tapi rakyatnya menderita, misalnya gitu. Saudi negeri yang gersang, tapi rakyatnya sangat damai sentosa. Ini belum tentu benar, anggap saja benar gitu ya. Kenapa? Karena orang Indonesia tidak sholat berjamaah, orang Saudi sholat berjamaah. Nyambung nggak? Tujuannya baik untuk mengajak orang berjamaah, tapi dia menggunakan jumping idea. Itu karena akalnya belum dimi'rajkan, belum dibersihkan sebelum mi'raj. Ya, jadi ketika dia masuk ke bab qiyas, ini kan dia beranalog, walaupun orang yang ngomong begini dia mengharamkan qiyas, mengharamkan mantik, tapi dia sudah berqiyas, dan itu akan banyak terjadi di kalangan para asatidz. Dan Bapak Ibu, tentu para dosen ini juga sebagian besar adalah ustadz, ustazah. Hati-hati, kita ini kalau jadi dai, jadi guru, jadi ustadz, itu nggak ada yang ngawasi. Itu enaknya jadi ustadz di Indonesia. Ya, kalau dosen masih ada yang ngawasi. Bener ya? Presiden ada yang ngawasi, DPR. Belum lagi KPK. Ya, belum lagi rakyat. Kalau ustadz siapa yang ngawasi? Gak ada yang ngawasi. Maka ustadz ini bisa saja mempelintir satu ayat, dua ayat, 3 hadis. Kecuali salah baca, salah keterangan, lupa, itu lain cerita. Tapi jika memelintir teks, ini suatu hal yang berbahaya. Kalau kolbunya
tidak benar, akalnya, mantiknya belum dibenerin, akan terjadi nanti yang disebut dalam riwayat Ibnu Mas'ud yang disebutkan oleh Imam Darimi, muncul a'immah mudillin, para imamin tapi mudillin, menyesatkan. Nauzubillah min zalik. Semoga kita jauh dari itu. Baik. Nabi kemudian didatangkan buraq. Kita tidak usah berteori macam-macam. Buraq itu sudah dia kendaraan. Nabi cuma mengatakan lebih kecil daripada kuda atau onta, lebih besar daripada keledai. Nabi tidak sebut juga kalau itu seekor binatang. Nabi hanya mengatakan rikabun, suatu kendaraan. Disebut buraq. Buraq itu kilat. Coba teman-teman, sahabat-sahabatku bayangkan, ini kilat, sedangkan Rasulullah itu nur. Lebih cepat mana nur atau kilat? Lebih cepat manakah Rasulullah yang disebut nurun ala nur dengan buraq yang bukan nurun ala nur? Siapa yang lebih cepat? Tentu sebenarnya Rasulullah lebih cepat, tetapi Allah menginginkan asbab hatta pada seorang Rasulnya. Maka diberikanlah satu kendaraan hakiki yang menjadi simbol. Ini bukan hanya simbolis, ini hakiki, ini benar-benar kendaraan, dan dia menjadi simbol daripada bahwa taraqqiyat al-manazil, kenaikan makom mesti punya asbab, mesti punya riyadhah, mesti punya mujahadah, mesti punya kendaraan, ya, mesti punya thariqah. Thariqahnya saat itu adalah buraq, ya. Lalu Rasulullah SAW diperjalankan ke satu negeri yang sangat subur, yang belakangan dikabarkan Jibril, wahai Muhammad, itulah negeri yang bakal engkau hijrah kepadanya. Jadi Nabi sebelum hijrah itu 3 tahun sudah dikabarkan bakal hijrah ke mana. Setelah itu beliau disuruh sholat dan pindah ke Bethlehem, ke Sinai, ke Bethlehem, lalu ke Masjidil Aqsa. Uniknya apa? Di setiap tempat beliau disuruh sholat 2 rakaat. Dan jika kita hitung menjadi 5 spot, ya. Rasulullah kemudian puncaknya menjadi imam para nabi dan rasul di Al-Masjid Al-Aqsa. Apa maknanya? Semua nabi, semua para rasul pun mengangan-angankan, memimpikan menjadi makmum Sayyidina Nabi SAW. Itulah kejadian yang sangat bersejarah dalam rohani para nabi. Jika mereka dipimpin langsung oleh Rasulullah, di saat itulah rohani para nabi pun sempurna. Seorang Nabi Musa, Nabi Bani Israel pun berdoa, ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah berdoa, tapi Allah jadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Lalu yang jarang dibaca itu teman-teman adalah ayat yang berkaitan dengan Mi'raj. Itu adalah surat An-Najm. Coba diingat dari tadi, Nabi itu naik buraq dan itu ditemani oleh Jibril dan Mikail. Lalu naik ke langit pertama. Ini pendek cerita. Naik ke langit kedua. Yang ingin detailnya silahkan lihat kajian saya di sosial media yang lain mengenai detail daripada kenaikan Rasulullah pada malam Mi'raj. Apa yang menjadi perdebatan? Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, di dalam surat An-Najm ada perdebatan di situ. Apakah Rasulullah memandang kepada Allah atau memandang kepada Jibril? Ya. Jadi ketika dibacakan ayat, ya, Allamahu syadidul quwa, ya, ayat 5, Dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna wa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzaba al fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, ya, indaha jannatul ma'wa. Jadi ada yang menganggap bahwa Nabi Muhammad itu hanya bertemu wujud Jibril, yaitu ma kadzabal fuadu ma ra'a.
Di ayat 11 nih. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah engkau akan mendebatnya karena dia melihat apa yang dia lihat? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh dia telah melihatnya pada tempat yang lain. Ayat ini dianggap bahwa Nabi Muhammad SAW hanya bertemu Sayyidina Jibril. Oke, sebenarnya ayat ini tidak ada masalah. Anggap saja ayat ini Nabi bertemu Jibril. Tapi di ayat sebelumnya ada lafaz allamahu syadidul quwa, ayat 5. Rasulullah itu diajarkan oleh yang sangat kuat. Siapa itu? Bukan Jibril tapi Allah. Ya, jangan ada dari loncengan. Dzumiratin fastawa, yang punya kekuatan yang sangat kuat sekali. Fastawa ini kata kunci. Istawa itu nisbatnya selalu kepada Allah. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dan ini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Di manakah terjadi Nabi Muhammad saat itu? Wa huwa bil ufuqil a'la. Dia berada saat itu di ufuk yang sangat tinggi, ya. Summa dana fatadalla. Lalu dia mendekat, fatadalla, lalu tambah mendekat lagi. Ya. Ini proses Mi'raj. Ini adanya di Arasy, ya. Karena istawa itu di Arasy. Fakana, dan Jibril sudah enggak ada di sini. Jibril hanya sampai di Sidratil Muntaha. Fakana qaba qausaini aw adna, dan adalah ia jaraknya seperti 2 busur, aw adna, atau lebih dekat dari itu. Al-Imam Al-Arif Billah Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah mengatakan aw adna berarti aw biduni hijabin, bahkan tanpa hijab. Jadi Rasulullah dengan Allah itu udah gak ada hijab lagi. Tapi ini tidak boleh diungkapkan, maka masih digunakan kata adna. Nah, jarak Nabi dengan Allah itu cuma 2 qausain. Maka jika ada yang bertanya, apakah Nabi Muhammad SAW terhijab juga? Dihijab oleh Allah? Betul. Hatta Nabiyuna ihtujiba anhu, masih dihijab. Apalagi kita, ya, kita masih dihijab. Nabi saja masih dihijab, apalagi kita. Namun ada kata kunci di situ, au adna, atau lebih dekat lagi. Au adna, teman-teman, itu kalau ditulis dalam bahasa Arab itu sangat menarik sekali. Coba saya tulis ya. Fakana qaba qausaini au adna. Ketika disebutkan qausain, qausain 2 busur, au adna. Adna itu kalau teman-teman tulis adna, ya, alif, dal, nun, lalu ada situ ya, tanpa alif juga sebenarnya. Itu kalau orang paham ilmu huruf, adna, dal itu berarti simbol daripada Ahmad. Simbol daripada Ahmad. Apa maksudnya? Apabila dal ini hilang, itu bacaannya bukan adna, tapi ana. Ya. Al-Quran punya adab. Adabnya karena diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka adab tersebut tidak menghilangkan sisi al-Muhammadi, yani al-janib al-Muhammadi, atau al-hijab al-Muhammadi, al-hijab al-Ahmadi. Jadi hijab dal itu, seandainya dalnya dihilangkan, maka dia menjadi ana, dan itu menjadi sirru rububiyah. Inilah yang pernah dibuka oleh Al-Imam Hallaj. Maka beliau mengatakan anal haq, akulah yang hak, akulah yang real, seperti diartikan oleh Muhammad Iqbal Al-Bagistani. Tapi maksud al-halaj jelas, tiada lagi halaj, yang ada cuma al-haq. Ya, tidak penting mau itu teori al-hulul, ittihad, waratul wujud, itu nggak penting dalam bab ini. Yang ada hanyalah
hilangnya hijab. Jika hilang hijab, berarti tidak ada lagi. Hijab itu sebenarnya alam. Hijab itu adalah alam ini. Jika alam ini hilang, diri kita hilang. Sisalah kullu syai'in halikun. Semuanya hancur binasa kecuali hanya wajhullah, ya. Wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Wajah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa, teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah? Al-Quran pun dalam bab spiritual masih menjaga adab-adab itu. Maka seyogianya kita sebagai orang yang mempelajari syariat, tapi juga sangat mencintai bab hakikat dan ma'rifat, kita tetap menjaga balancing, keseimbangan antara sisi rohani dengan sisi fisik, ya, atau sisi logika ataupun sisi rasio, supaya tidak terjadi lagi apa yang pernah terjadi dulu pada masa Sayyidina Al-Hallaj atau Sidi Syekh Al-Imam Ibn Arabi, ataupun yang di negeri kita benar, ya. Ini yang harus kita benar-benar jaga. Baik, apa maksud tadi saya mengatakan itu? Setelah ayat ini barulah muncul maka zabal fuadu ma'ra'a, ya. Tidaklah fuad berbohong terhadap apa yang dia lihat. Jadi teman-teman, apabila seseorang memandang dengan fuad, itu tidak pernah salah. Maka harapannya para dosen, para guru, para asatidz, para pemimpin di negeri ini, para ulama, mereka menghidupkan akses ke dalam fuadnya. Itulah mi'raj seseorang. Jadi mi'rajnya seorang hamba selain Nabi adalah perjalanan dia dari alam fisiknya, alam logikanya, alam rasionya, ke alam eksperimennya, lalu dia masuk ke alam rasa yang disebut zauq. Alam rasa itu ada pada qalibnya qulub, pada luarnya qalb. Habislah rasa masuk ke dalam qalbu, dari qalbu baru tembus ke dalam fuad. Dengan fuadlah kita bisa memandang. Jika kita memandang dengan fuad, maka bukan kitalah saat itu yang memandang, tapi kita dipinjamkan dengan suatu energi pandangan yang hanya Allah lah yang tahu rahasianya. Kira-kira itu beberapa hal yang penting kita ulas dari kitab dari surat An-Najm, ya. Adapun ahli tafsir lama masih berdebat mengenai riwayat Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Aisyah mengatakan itu melihat Allah, sedangkan Ibnu Abbas Aisyah mengatakan itu melihat Jibril, sedangkan Ibnu Abbas mengatakan itu melihat malaikat, yaitu malaikat Jibril. Pandangan riwayat yang dinisbatkan kepada Sayyidatuna Aisyah ini sebenarnya kurang pas. Saya kurang yakin juga jika itu dari Sayyidah Aisyah, meskipun ada dalam Sahih Muslim. Mungkin itu salah satu penjelasan sebelum Sayyidah Aisyah mengalaminya. Kenapa? Karena Jibril sudah bersama Nabi dari bawah, dari bumi, bahkan membersihkan dada Nabi. Terus untuk apa lagi dia melihat Nabi di Sidratul Muntaha? Ya, jadi penafsiran itu kalaupun mau dipaksakan, maka harus dipisahkan antara ayat 5 ya sampai kepada ayat 10. Lalu ayat 11-nya tentang Sayyidina Jibril, ayat 5-10 tentang liqa'un nabi ma'allah. Fa'u'aha ila abdihi ma'auha. Jelas sekali konteksnya bahwa itu Allah. Dia lalu mewahyukan kepada hambanya apa yang perlu diwahyukan. Nah, ini sekedar intermezzo aja. Beberapa awal-awal pandemi tahun lalu, karena saya jarang keluar, sering di rumah, terjadilah perdebatan saya dengan orang terdekat saya mengenai makna ayat ini. Dia bersikeras mengatakan ini melihat malaikat. Saya katakan tidak, ini melihat Allah. Kita udah sebutkan tafsir, riwayat, tapi nggak bisa diterima. Kapan dia bisa menerima? Ketika dia mendengarkan satu syair. Mungkin teman-teman nanti silakan cari di YouTube ya. Ada judulnya Hayyul Hadi. Ya, Hayyul Hadi itu bisa mengurai penjelasan daripada surat An-Najm ya. Waraqal Jamil ya, ketika Sayyidina Nabi Al-Jamil naik kepada Allah yang Maha Jamal dan terjadilah kalam-kalam di situ.
Salah satu kalam yang turun saat itu adalah menjawab antara Sayyidina Nabi dan Allah Tabaraka Ta'ala. Disitulah Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan Allah menjawab. Hasil dialog itulah kemudian kenapa Al-Fatihah menjadi rukun dalam sholat, supaya terkenang kembali ruh manusia dengan dialognya sang Sayyidur Ruh, penghulu semua ruh Nabi Muhammad SAW. Tubuh Nabi Muhammad bin Abdullah adalah Sayyidu Walid Adam. Ruh yang ada dalam dirinya adalah Sayyidul Arwah, penghulu semua ruh. Maka ketika kita benar-benar sudah masuk menginternalisasikan diri kita sendiri, masuk ke dalam diri sendiri, maka rasa itu akan mulai muncul. Kata teman-teman yang melakukan Allah, mari terutama insan dosen kampus, mari tidak hanya membahas yang tertulis, mulailah menyelami Google canggih dalam diri kita, alam yang sangat luas di dalam diri kita, alam qalbu, alam fuad, alam lub, alam ruh. Itulah mi'raj kita nanti. Dan mumpung ini masih nisfu Sya'ban, persiapkan itu, bersihkan itu. Nanti di Ramadan tinggal dibakar lagi nafsiyahnya supaya ruhnya tambah naik insya Allah.